Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian 3 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea,
dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kristus hadir lewat kesaksian kita. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Itulah sabda Tuhan dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, biasanya jika lampu listrik tiba-tiba padam ketika sebuah acara sedang berlangsung, orang akan berteriak kaget. Tidak sedikit juga orang yang menjadi takut. Anak-anak kecil malah bisa menangis ketakutan. Tetapi lihatlah, begitu ada terang yang menyala, entah dari lilin atau lampu senter, orang menjadi lega. Apalagi ketika lampu listrik menyala lagi, semua orang yang berkumpul langsung berteriak gembira dan tertawa. Ya, terang menjadi dambaan setiap makhluk hidup. Apalagi manusia yang sedang ada dalam kegelapan, tentu sangat merindukan adanya terang. Sorak gembira dan kegirangan akan membahana. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini melukiskan Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa ketika ia mulai berkeliling di seluruh Galilea, di tanah Zebulon dan Naftali. Tuhan Yesus menggenapi warta Nabi Yesaya yang berkata, "Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar." Sang terang besar itu adalah Yesus Kristus, yang dimanapun hadir membawa kabar baik, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya, kemanapun Yesus hadir, di sana ada kegembiraan dan kebebasan dari belenggu kesusahan dan penderitaan. Saudara-saudari terkasih, kapan dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus hadir dan membawa kegembiraan dan kebebasan dari segala kesusahan bagi orang-orang zaman ini? Jawabannya, ya melalui diri kita. Bukankah kita telah dibaptis dan bahkan telah merayakan Ekaristi? Bukankah itu berarti Tuhan Yesus Kristus telah tinggal dalam diri kita? Oleh karena itu, melalui sabda Tuhan hari ini, marilah kita merenungkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita, yaitu ketika kita sedang menolong orang yang sedang kesusahan, menghibur orang yang bersedih, memberi makan mereka yang lapar, tersenyum pada mereka yang sedang tegang, dan menunjukkan jalan kepada mereka yang tersesat. Semua ini adalah saat di mana Tuhan Yesus Kristus datang dan hadir sebagai terang yang besar kepada orang-orang zaman ini, tetapi melalui diri kita. Jadilah terang bagi kehidupan kita setiap hari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah kami dengan cahaya ilahi-Mu, agar kami pun dapat menerangi orang-orang di sekitar kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.